Kami mengucap syukur untuk semua yang hadir pada pagi hari ini. Engkau melawat kami, Engkau memimpin kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus HaMasiah. Terima kasih Tuhan, biar setiap kebenaran ini tertanam, menandai hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang tetap bertahan, tetap kuat, tetap tegak berdiri menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi di zaman ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan kami, semua penghalang kami patahkan, roh-roh kecelakaan, roh-roh apapun yang berusaha untuk anak-anak-Mu tidak datang, kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Perjanjian Baru dalam kitab Lukas pasal yang ke-23 mulai dari ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-53. Saya akan undang saudara berdiri dan kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ayat 47, silakan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu dan yang saya kasih dalam Tuhan. Kita akan melihat satu kebenaran di mana Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, bahwa satu perkara yang spektakuler itu bukan hanya kenaikannya, tetapi juga mulai dari kelahirannya. Jadi kalau kita melihat slide berikut, ya, kita akan mengerti ada 4 perkara atau 4 hal atau 4 peristiwa yang menyatakan Yesua atau Yesus, ya, itu bukan hanya sekedar nabi, tetapi dia adalah firman atau sang firman yang menjadi manusia. Ya, kalau kita melihat yang pertama adalah dari kelahirannya, yaitu saudara dan saya memperingati Natal, itu adalah kedatangannya yang pertama. Dari kalimat atau firman, lalu firman itu bersama-sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Yahweh, Elohim. Kemudian firman ini menjadi manusia, lahir di bumi, menjadi manusia. Ya, seperti
firman-Nya berlari ke bumi dan dia masuk di dalam satu sosok, satu pribadi yang disebut namanya Yeshua HaMashiach. Bukan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus itu bukan nama asli. Nama aslinya adalah Yeshua HaMashiach. Jadi kalau engkau diberi kesempatan pergi ke Israel, itu mereka penyembah Tuhan. Mereka adalah penyembah Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Kalau mereka sudah mengenal Tuhan Yeshua, mereka menyembah Yeshua HaMashiach. Seperti itu. Karena saya waktu di Israel bertemu langsung dengan seorang guide, dan seorang guide ini menyatakan bahwa dia adalah penyembah Yahweh, penyembah Yeshua HaMashiach, tapi tidak dinyatakan secara umum, secara pribadi dengan saya. Dan waktu dia menjelaskan, karena dia tetap memakai nama Allah, karena nama Allah itu kan jadi kontroversi. Memang kalau kita melihat Allah itu bukan nama, Allah itu zat, seperti itu. Jadi itu yang diyakini oleh agama seberang, itu zat, seperti itu. Jadi Allah itu hanya hakikat saja. Kalau namanya sesembahan kita adalah Yahweh. Kalau saudara punya Alkitab edisi 1, edisi 2 itu dinyatakan dengan jelas sekali. Alkitab kita yang edisi lama juga itu juga dinyatakan dengan jelas bahwa sesembahan kita, Allah itu nama pengganti dari sesembahan orang Israel, namanya adalah Yahweh. Sebenarnya nama originalnya adalah YHWH, Yod-He-Wo-He, seperti itu. Nah saudara, karena itu huruf mati semua, maka ditambah kata A dan E, yaitu A itu Adonai, E itu Elohim, jadi Yahweh. Saya tidak perlu menjelaskan ini karena sebenarnya seminar apa sudah ada, tapi saudara tidak mau datang karena saudara sebenarnya menolak nama itu. Ya, jadi jangan sampai ada orang yang menolak nama itu, karena nama itu adalah nama yang sesungguhnya. Dan nama Yeshua HaMashiach itu adalah original name dari nama Yesus Kristus. Jadi kalau saudara pergi ke Israel, saudara boleh tanya kepada orang yang sudah percaya Yesus. Mereka tidak menyebut lagi Yesus Kristus, tapi mereka menyebut nama Yeshua HaMashiach. Jadi seperti itu. Nah Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kelahirannya saja ini sudah membuat heboh. Mulai dari bintangnya, ada bintang di mana orang Majus itu datang. Lalu para gembala, lalu malaikat berseru dari langit, kemuliaan bagi Elohim yang maha tinggi, dan lain sebagainya. Hosana, Hosana dan sebagainya. Jadi membuat heboh seluruh dunia kelahiran. Kalau dia manusia biasa tidak mungkin seperti itu. Kalau dia hanya nabi, seperti yang ditulis ada berapa puluh nabi, itu tidak seperti itu. Jadi memang benar-benar dia adalah sang firman yang turun menjadi manusia. Jadi itu ayatnya di dalam Yohanes 1, Yohanes pasal 1 ayat 1, ayat 2, lalu disambung ayat 14. Itu dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Elohim atau Yahweh. Lalu Yahweh itu adalah firman itu. Seperti itu. Nah, ayat 14 itu. Kalau saudara baca ayat 14, kata dari Yohanes 1 ayat 14. Seperti itu. Dan ini harus diceritakan kepada anak-anak. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Iya, puji Tuhan. Jadi ini juga harus diceritakan kepada anak-anak sekolah minggu. Kalau perlu,
anak-anak sekolah minggu itu dibuatkan cerita yang pendek saja tentang kerajaan surga. Contoh saja, inilah kisah kerajaan surga. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Elohim atau dengan Yahweh. Dan Yahweh itu adalah firman, dan firman itu menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Jadi anak-anak itu biarkan hafal. Dan Yesus Kristus telah melakukan misinya, yaitu mati untuk menebus, membayar lunas semua dosa, menjadi juru selamat, menjadi Tuhan. Lalu dia mati untuk menebus itu, dan singkat saja. Lalu nanti ditampilkan lalu siapa yang bercerita benar kita kasih hadiah. Coba nanti lama-lama akan hafal anak-anak, ya seperti itu. Anak-anak yang di sekolah di rumah belajar juga diajari begitu. Karena anak-anak itu nanti dia akan ngomong, dia akan bercerita, dan secara tidak langsung, direct, ya, langsung maupun indirect, dia itu akan memberitakan Injil dengan apa yang sudah kita ajarkan ini, seperti itu. Dan orang dia akan heran, seperti itu. Jangan kita ajari hanya Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan, itu sudah biasa. Tapi coba kita rubah, sekarang kita buat kisah pendek tentang kerajaan surga, kerajaan Bapa Yahweh, ya seperti itu. Nah, kemudian dari kelahirannya saja yang begitu hebat, begitu dahsyat, menggemparkan dunia, dan sampai hari ini tidak ada dunia yang menolak tentang Natal itu, tidak ada. Rusia pun yang sebagai negara komunis tidak menolak. Kalau Natal itu mereka silakan welcome. Cina pun sama. Begitu. Negara-negara Arab pun sama. Jadi kedatangannya yang pertama, kelahirannya yang kita sebut Natal itu sebenarnya menjadi satu momen yang sangat baik sekali untuk Injil diberitakan. Seperti itu. Nah, saudara, yang kedua adalah kematiannya. Kematiannya juga ini heboh. Ya. Kematiannya ini berusaha dimanipulasi terkait dengan kebangkitan. Ya, kematian dan kebangkitan ini dimanipulasi. Nah, seperti itu. Padahal ini nyata. Ya. Kelahirannya nyata. Real. Artinya sejarah mencatat. Semua itu dicatat dalam sejarah. Mulai dari Flavius Josephus, sejarawan orang Yahudi, mulai dari Suetonius, kemudian Secundus. Memang nama-nama ini sepertinya bukan orang sini, bukan. Flavius Josephus itu orang Yahudi. Lalu ada sejarawan juga dari Mesir, ya. Ada sejarawan juga dari itu. Mereka juga mencatat. Makanya tidak heran kalau dibilang Palestina itu miliknya Palestina itu dari mana? Begitu. Ya, kita tidak bahas itu, tetapi yang jelas itu adalah tanah Israel, milik orang Israel. Saudara, seperti itu. Dan itu orang-orang Arab juga kasih komentar seperti itu. Mereka tahu sejarah. Ya. Jadi faktanya itu ya seperti itu. Nah, saudara, ini yang saudara harus paham dan harus mengerti. Jadi kematiannya itu memang betul-betul dia mati dan dia bangkit dari antara orang mati. Seperti yang dituliskan ini, ya. Ada tertulis harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu nyata. Itu ditulis dalam sejarah. Selain firman ini juga merupakan sejarah, bagian dari sejarah. Tetapi yang lebih lengkapnya itu dinyatakan oleh para penulis sejarah yang hidup di masa itu, ya, yang hidup di masa itu, di zaman itu. Jadi itu tidak mungkin berbohong, tidak mungkin. Dan sampai hari ini di internet itu ada Flavius Josephus, kemudian
ada satu lagi, siapa ini yang terkenal sekali tulisannya, itu dia menjelaskan dengan jelas, dengan detail sekali. Tacitus itu jelas sekali dia menulis. Bahkan mulai dari penderitaan, penyalipan, ditulis semua di sini. Seperti itu. Dulu saya pernah print di sini, mungkin ada yang ambil, ada yang bawa. Nah, seperti itu. Nah, saudara, ini tidak bisa dipungkiri. Dunia mau berkata, dunia mau bolak-balikkan ini, agama lain menyerang dengan membolak-balikkan ini. Itu tidak bisa. Mereka tidak punya fakta. Mereka tidak punya yang nyata, tidak punya. Kalau di argumen, kalau diadu, mereka pasti semua lari. Nah, saudara, jadi ini kebenaran yang hakiki, kebenaran yang betul-betul menjadi satu hal di mana saudara dan saya itu percaya bahwa Dia adalah firman yang menjadi manusia dan telah melakukan atau melaksanakan tugasnya, misinya untuk menyelamatkan kita, menjadi juru selamat dengan matinya di atas kayu salib. Karena Dia menyerahkan nyawanya menjadi pengganti, menggantikan saudara dan saya mati. Dan pada hari yang ketiga Dia bangkit. Seperti itu. Lalu di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Seperti itu. Jika Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi, memberitakan tentang pertobatan, memberitakan tentang pengampunan dosa kepada bangsa-bangsa. Nah, makanya saya minta nanti coba dikonsepkan, lalu diajarkan ke anak-anak. Lalu kita buat lomba macam kayak pidato tapi gayanya anak. Lalu nanti kita kasih hadiah. Mungkin hadiahnya saya bisa siapkan seperti hadiahnya apa. Mungkin kita siapkan hadiah 500.000 untuk dibagi, atau mungkin setiap rumah belajar itu kita siapkan hadiah mungkin berapa begitu. Kita siapkan supaya mereka jadi terbiasa, dan itu diajarkan terus menerus. Karena kita sudah tidak punya waktu lagi untuk Injil diberitakan ini. Itu saya dapat dari tadi pagi. Itu Roh Kudus itu ngomong seperti ini. Ajarkan mereka kerajaanku, kerajaan surga, kerajaan Bapakku, kerajaan Bapa yang seperti itu. Nah, saudara, nanti kalau anak-anak sudah mulai ngomong, orang tua dia akan terbelalak, dia akan kaget. Jadi rumah belajar Pelangi Surbamu ini tetap harus kita. Jangan, bahkan saya ingin setiap minggu itu, dari satu minggu itu di rumah doa mana saya akan datang dan kita akan doakan, mengurapi mereka. Saudara, kalau kita lihat Papua ini ke depan, orang Papua ini akan tambah susah, bukan tambah baik. Saya itu melihat seperti itu. Dan mereka hanya bisa bangkit kalau mereka mengenal siapakah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pak Pendeta, kenapa khotbah seperti ini? Tapi ini realita, saudara. Bagaimana kita bisa masuk surga sementara Tuhan Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita? Begitu. Apakah kita bisa hidup bersama dengan Dia? Atau hanya lip service saja? Hanya omong kosong saja atau hanya omong-omong saja? Nanti orang yang punya kebiasaan mabuk, kalau mati
Wih, pendeta khotbah dia hebat sekali sampai. Hari ini telah datang, hari ini telah surga penduduknya tambah 1 orang. Padahal dia tukang mabuk, tukang berzina, tidak hidup dalam kebenaran. Masa bisa begitu? Itu kan tidak mungkin, you know? Sudah jelas-jelas matinya dia mabuk, matinya dengan pelacur dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada yang begitu banyak sekali kalau kita cerita. Tetapi nyatanya memang seperti itu. Nah, makanya bagaimana? Memang Papua ini negara atau negeri yang paling kaya, bukan negara yang negeri, satu pulau yang paling kaya. Dan saya beberapa waktu yang lalu diingatkan kembali, ini betul loh saudara, saya bukan mau ini tidak. Kami punya tim berdoa syafaat dari Indonesia yang sudah mengelilingi dari Alfa, from the Alfa, yaitu Pulau Biak ini, lalu di Jayapura, lalu dia keliling sampai ke Omega, keliling seluruh dunia, keliling sampai ke Omega, yaitu Pulau Hawaii. Dan sebelum mereka masuk ke Pulau Hawaii, mereka singgah di New Zealand. Saudara, di New Zealand itu ada salah satu bukit. Di sana ada gereja setan. Gereja kayak kita begini, tetapi bukan menyembah Yesus, bukan. Tapi mereka menyembah Lucifer. Dan mereka punya menara doa. Menara doa ini 24 jam non-stop. Dia menghadap ke barat. Ini dari timur ini, Pak. New Zealand kan timur. Dia menghadap ke barat dan mengutuki. Semua kata-kata kutuk itu dilepaskan. Begitu. Roh kenajisan, perzinahan, penyembahan berhala, semua kata-kata kutuk itu dilepaskan. Dan saya kaget setengah mati. Yang pertama sekali menerima itu adalah tanah Papua Nugini dan Papua Barat, yaitu saudara dan saya ini tinggal. Ini betul, saudara. Makanya Tuhan itu ingatkan, blok, tutup. Saudara, makanya di tanah ini, tanah yang begitu kaya, sangat kaya, dan amat kaya, pokoknya kekayaan yang tidak bisa dihitung. Tetapi hanya orang-orang yang datang, penggarong-penggarong yang datang untuk mencuri di tanah ini. Ini yang jadi persoalan. Itu pun tertulis ada dalam Alkitab. Di sana dikatakan kurus kering dan merana aku karena para penggarong-penggarong itu datang untuk mengambil semua kekayaan. Saya tidak perlu baca ayatnya, tapi ada dalam Alkitab. Dituliskan dengan jelas. Karena Indonesia itu ada dalam satu rancangan Tuhan. Salah satunya negeri yang tertulis dalam Alkitab itu Indonesia. Di dalamnya ada tanah Papua. Begitu. Nah, saudara harus pahami ini. Dan saudara melalui kematian dan kebangkitan Yesus ini, harusnya kita mulai menyadari bahwa berita tentang pertobatan dan pengampunan itu harus diberitakan. Termasuk kutukan roh agamawi. Itu dilepaskan. Jadi mereka hanya tahu Kristen itu hanya agama biasa saja. Hanya agama saja.
kadang-kadang hampir dikabulkan. Nanti kalau tantangan datang, mereka jadi Yudas Iskariot. Loh ini saya ya, kalau ada waktu filmnya bisa diputar itu, film pelayanan di suku Sawi. Itu mereka waktu mereka cerita tentang Yesus, mereka tidak percaya. Tetapi begitu Yudas Iskariot diceritakan, mereka tepuk tangan semua. Itu bagus, itu betul itu. Ini betul. Jadi model-model begini tuh banyak sekali di sekitar kita. Nah ini yang harus saudara, ini adalah spirit yang dilepaskan juga oleh gereja setan yang ada di wilayah. Kalau kita bilang itu barat sebenarnya, tapi itu kan timur kita, kan hanya memisahkan garis. Kan ada garis loh, dari Merauke sampai tembus Jayapura itu garis, itu sebelah barat itu belahan bumi timur, ya sebelah sini belahan bumi, sebelah sana belahan bumi barat. Tetapi itu langsung dari kalau New Zealand itu langsung berhadapan dengan Papua. Saudara, yang ini yang harus saudara mengerti dan paham. Kalau saudara tidak akan penolakan, kalau saudara kompromi, itu persoalan. Jadi, saudaraku, harus kita beritakan. Kita sudah tidak punya pilihan, orang tua mungkin setara bisa melalui anak-anak saja. Jadi nanti imam, Bu Guru, Desi, Bu Lydia, coba rumuskan. Lalu buat cerita, lalu lombakan. Di setiap rumpel, kalau di SMP dilombakan lebih bagus. Lomba khotbah itu tentang kerajaan surga. Mereka suruh khotbah, baru kita dengar, nanti kita kasih hadiah. Begitu. Itu salah satu cara untuk Injil ini kita beritakan. Untuk pengampunan dosa itu bisa sampai kepada mereka. Kemudian, kamu adalah saksiku dari semuanya. Saudara, kematian dan kebangkitannya itu membuat heboh, dan itu memang disaksikan. Kenapa? Karena kematiannya ini bukan mati biasa. Itu ada kelam pekat selama 3 jam. Bumi ini gelap di siang hari selama 3 jam. Lalu ada gempa bumi yang hebat, gempa bumi yang dahsyat. Bahkan tabir bait suci pun terbelah, terbakar. Sehingga tidak ada lagi batasan. Kain tirai itu terbakar. Tidak ada lagi batasan antara ruangan suci dan ruangan maha suci. Dari pintu gerbang kalau kita masuk, kita sudah bisa lihat ruangan maha suci. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan itu sebenarnya cara Tuhan untuk mempermudahkan kita. Ini siapa Juwita kan? Oh, kamu sudah datang ya, puji Tuhan. Jadi seperti itu, supaya orang itu dengan mudah ketemu Tuhan, dengan mudah mereka memuji dan menyembahnya. Tapi apalagi dengan adanya Pondok Daud, jadi orang itu dibawa untuk dia memuji dan menyembah. Kemudian, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal
di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat tinggi. Apa yang dijanjikan? Itu adalah Roh Kudus, Holy Spirit. Ya, Holy Spirit. Begitu. Kemarin waktu tim dari Bahtera Indonesia dan dari Mahanaim berangkat ke Israel, kurang lebih 300 orang dengan biaya 18 miliar rupiah. Itu ada deklarasi bahwa ini cuma istilah ya, cuma istilah saja. Kalau saya boleh katakan ini sebenarnya bukan pengurapan. Itu adalah satu karunia di mana Roh Tuhan mengurapi yang disebut splendor. Mungkin saudara kaget, apa itu splendor? Seperti istilah yang dibuat oleh tentara Romawi dengan eklesia. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Alam maut tidak dapat menguasainya. Tetapi tentara Romawi itu adalah menggunakan kata eklesia, itu adalah istilah ketentaraan Romawi. Makanya istilah inilah, eklesia inilah yang ada dalam pikiran Yesus, Yeshua HaMashiach. Dia pakai itu. Jadi di atas batu karang ini aku membangun tentaraku. I build an army. Nah, pengurapan yang hebat, pengurapan yang dahsyat itu ada di akhir zaman ini, yang disebut splendor. Tetapi splendor sendiri itu, kata itu tidak ada dalam Alkitab. Ini cuma istilah. Dan istilah ini memang kalau bukan Roh Tuhan yang memberikan, ya tidak mungkin. Saya langsung teringat almarhum Petrus Agung. Almarhum Petrus Agung itu belum pernah ada pendeta seperti dia, belum pernah. Dulu mungkin sudah ada, tapi skopnya hanya untuk gereja masing-masing. Tetapi yang seperti Petrus Agung itu belum pernah ada. Kalau Petrus Agung itu lintas gereja, lintas agama juga. Dan terakhir, waktu saya datang terakhir sebelum dia dipanggil pulang, itu dia membuat KPR 100.000. Dan itu diberi makan selama 2 hari, 5 kali makan, pagi, siang, malam, terus pagi lagi, terus siang, terus pulang. Dan itu dengan makanan dari aluminium foil yang dibuat sudah 3 bulan sebelumnya. Itu di atasnya sudah ada tulisan chicken, beef, and fish. Jadi saudara tinggal pilih saja, mau minta chicken, mau minta beef, mau minta fish, itu ada di dalam makanan itu. Dan itu makanan itu dipegang dengan tangan tidak bisa, panasnya bukan main. Kalau kita buka mesti harus ada kain yang ditarik, aluminium itu bunyi makrak gitu. Begitu, karena dia divakum. Dan makanan itu begitu enak. Lalu waktu KKR itu, saudara yang dihadiri 100.000, itu setiap jalan itu sudah ada teh kota, ada teh pucuk, ada Roma kelapa, Roma Malkis, tumpuk-tumpuk. Itu berkontainer-kontainer dia taruh.
Orang yang pulang itu pada bawa Roma kelapa 10, ada yang bawa Malki 10, diikat pakai tali rapia. Mereka bilang bawa aja, bawa pulang, bawa pulang. Saya lihat begitu itu, aduh, saya bilang ini luar biasa sekali. Itu bis ada 1.200 bis. Theater itu besar-besar semua. Karena hal-hal yang begitu itu saya perhatikan. Dan itu mukjizat demi mukjizat terjadi. Jadi splendor itu apa? Splendor itu adalah orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Seperti Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Dia yang mengurapi aku. Untuk apa? Untuk melakukan sebuah pelayanan. Pelayanan yang dibuat apa? Pertama supranatural. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang sakit dipulihkan, orang sakit disembuhkan. Kita ini sepertinya sedang dilatih. Tetapi seringkali kita tidak mau bayar harganya. Makanya kita susah sekali untuk keluar dari setiap kesulitan, setiap masalah. Dan pengurapan supranatural ini nyata. Kalau di Afrika itu udah ratusan orang mati didoakan bangkit. Tapi di Indonesia ini belum ada. Mungkin sudah ada tapi tidak terlihat. Dan ini akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Mungkin saya masih belum mati, saya juga akan berdoa orang mati dan orang itu akan bangkit. Karena saya sudah diberi mimpi sama Tuhan. Begitu. Jadi saya bilang, Tuhan, aduh, mungkin ini salahkah? Seperti itu. Tapi itu yang akan terjadi. Seringkali saya ada dalam kelemahan, aduh sudah, sepertinya kita sudah tidak mampu lagi. Tetapi selalu ada hamba-hamba Tuhan yang menguatkan. Seperti kayak kemarin Samson Dabas. Lalu kemarin lagi Pastor Yosua Paul juga menguatkan kembali. Dia katakan, kamu punya pelayanan besar. Saya melihat, kamu harus lakukan, kamu harus kuat, bertindak. Dia bilang, aduh, orang kan kadang-kadang berpikir ini kan pelayanan itu kan uang. Kalau tidak ada uang kan tidak bisa jalan. Tapi dia berkata, nanti uangnya dari Tuhan, uangnya dari Tuhan. Nah, saudara, pengurapan apa lagi? Pengurapan memberi makan. Tuhan Yesus itu memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum dihitung perempuan, belum. Kalau saya ingat almarhum Petrus Agung, sekarang diteruskan oleh Mahanaim. Itu saudara punya rice cooker. Itu sekali masak itu 22.000 orang. Rice cookernya besar sekali. Kalau mereka aduk nasi itu, ambil nasi itu pakai skop. Pakai skop itu skop yang kamu campur semen. Saya sampai begini, waduh, setelah bisa. Kalau ada bencana alam, gempa bumi, ada banjir, dia punya mobil itu digarda ke depan. Pemerintah belum bergerak, pemerintah masih rapat mungkin ya, begitu. Tapi dia sudah ada di sana dan dia sudah kasih makan orang-orang. Dan ini saudara, ini yang sekarang ini sebenarnya harus dilakukan oleh gereja. Kita ini masih kecil, loh. Anak-anak rumah pelangi Surbaku itu cuma dikasih snack saja.
Itu pun semua juga karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Yang kita kerjakan ini tidak akan sia-sia. Tuhan bilang tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Waktunya akan datang. Kelimpahan itu tidak bisa kita penuhi. Jadi pengurapan untuk memberi makan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara, berita tentang kematian dan kebangkitannya ini seringkali menjadi olokan. Terus istimewa yang Yesus mati di atas kayu salib. Saudara harus paham, dan itu harus dijadikan sejarah. Anak-anak harus, ya, bentuknya bukan seperti kayak iman rasuli, bukan. Tetapi kita buat sejarah kerajaan surga. Kerajaan surga ya gitu apa gitu. Dimana yang paling gampang dan orang begitu dengar, oh begitu ya, kita sudah memberitakan Injil. Nah, saudara, mari kita lakukan. Jemaat kita ini memang tidak besar. Ada banyak yang kurang setia. Ada banyak yang tidak setia, ada yang mundur. Kita sudah berusaha untuk menarik mereka juga, mereka tetap mundur. Apalagi berkait kemarin dengan tertawa itu. Katanya tertawa itu sesat. Karena kita waktu Yosua Paul kesini dan orang semua tertawa itu katanya sesat. Loh, Tuhan sendiri saja tertawa kok. Di dalam Mazmur itu kan ditulis. Dia menertawakan musuh-musuhnya. Tertawa itu kan bentuk ekspresi daripada sukacita. Begitu. Ayub juga sama, Ayub juga tertawa. Begitu. Jadi, apanya yang salah? Tidak ada yang salah. Dari hamba Tuhan yang seperti kayak itu John Arnold yang ada di Pensacola, yang khusus bicara tentang tertawa. Begitu orang sampai di sana dia tertawa, terjadi kelepasan, semua dibebaskan, ada terobosan. Yang sakit pun langsung bisa sembuh. Karena hati yang gembira itu adalah obat. Nah kalau gembira itu masa berjadi dia tertawa, tersenyum, woi, puji Tuhan, tertawa, kan begitu. Itu kan gembira. Hati yang gembira adalah obat, sembuh. Itu di Toronto Blessing, yang terkenal dengan Toronto Blessing. Lalu siapa lagi? Lalu hamba Tuhan yang terkenal, Benny Hinn, juga sama. Lalu siapa lagi? Kenneth Hagin. Saudara tulis saja cari di YouTube Kenneth Hagin. Itu saudara, dia hanya tunjuk-tunjuk sini, dia orang tertawa. Hanya ditunjuk saja. Begini, orang tertawa. Seperti itu. Dan itu, saudara, itu bukan sesat. Kalau orang yang bilang sesat itu memang ada orang yang punya mengikuti ajaran-ajaran yang seperti contoh lagi. Nanti orang dibaptis itu tidak boleh pakai nama Yesus, hanya nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus cukup. Saya bilang nama Yesus itu otoritasnya, betul atau salah? Saudara, kekristenan itu menyandang nama Tuhan.
Hamasia. Nah kalau kita baptis tidak nama Yesus Hamasia, salah besar sekali. Itu bukunya Mukendi yang ditulis, itu dikatakan di Afrika juga para dukun-dukun juga baptis pakai nama Bapa. Tapi Bapa siapa? Anak-anak siapa? Dan roh-roh siapa? Mereka bilang roh suci. Tapi tidak pakai nama Yesus. Wah, ajaran-ajaran di dunia ini kan banyak sekali yang begitu. Seperti kayak Elia Miron itu kemarin. Itu tidak, kalau menurut saya itu salah sekali. Itu sesat. Saya katakan. Apa saudara percaya? Saya kemarin bicara dengan Pak Pendeta Henry Parera. Dia bilang, pendeta betul. Otoritasnya itu ada di dalam nama Yesus Hamasia atau Yesus Kristus. Di Alkitab kan ditulis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atau Yesus Hamasia, aku membaptis engkau. Tapi Alkitab juga menuliskan, ajarkan mereka untuk mereka tahu tentang firman dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Memang sampai di situ. Tetapi kan kita harus tahu bahwa otoritasnya di dalam kita sebagai orang percaya itu adalah nama Yesus Hamasia Yesus Kristus. Nah, ini saya sampaikan supaya saudara mengerti, supaya saudara tidak bingung. Begitu. Kemudian yang berikut adalah kenaikan. Saudara, kenaikan ini kan Yesus naik ke surga ini kan. Jadi yang pertama kelahiran, lalu kematian, lalu kenaikan. Ini kan impossible. Coba slide yang berikut. Ya itu dikatakan, ya, bukan. Yang itu tadi dikatakan 500 orang. Coba baca itu 1 Korintus ayat 15. Maksudnya pasal 15 ayat yang ke-6. Coba tolong baca. Jadi waktu Yesus Hamasia itu mau naik ke surga itu, semua muridnya, semua itu dibawa. Ayo kamu ikut. Ayo. Karena tidak lama lagi aku akan pergi meninggalkan kamu ke Betania. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Tolong baca ini. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara. Sekalipun kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Iya, saudara, jadi 500 orang ini yang mengikuti dia, melihat dia naik, terangkat ke surga. Nah, saudara, ini bukan lagi saksi, ini namanya saksi-saksi yang begitu banyak sampai ratusan. Dan kenaikan daripada Tuhan Yesua atau Yesus ini, saudara, itu menjadi legenda juga di Israel. Menjadi legenda. Dan ini luar biasa. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Seperti itu. Nah, saudara, itu yang saya kasih dalam Tuhan.
Hukum alam tidak berlaku. Tidak berlaku. Hukum alam, yaitu hukum gravitasi, tidak berlaku. Ya naik. Dan tangannya tidak pernah turun. Tangannya terus memberkati sampai hilang dan tidak kelihatan. Dia naik untuk apa? Yohanes 14 ayat yang ke 1 sampai yang ke 3. Tolong baca. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ke 3. Selain daripada dia minta kepada Bapa supaya penolong, yaitu Roh Kudus itu datang, supaya kita tidak menjadi yatim piatu, tetapi kita disertai oleh Roh Kudus. Tetapi dia datang, dia naik ke surga untuk apa? Saudara lihat dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ke 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat bagimu, terus? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Jadi dia akan datang yang kedua kali. Dan membawa kamu ke tempatku. Dan membawa saudara saya ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kamu pun ada di situ. Dan ini adalah janjinya. Saudara, bagian ini belum digenapi. Tahu? Kedatangan yang keempat itu kedatangan. Jadi kelahiran, kematian berkait juga dengan kebangkitan, lalu kenaikan, lalu kedatangan. 4 peristiwa ini, saudara, ini peristiwa nyata. Peristiwa yang nyata, yang real, yang nyata. Nah, kedatangannya yang kedua ini, itu kita siap-siap sekarang. Dia bisa datang secara korporat, artinya semua diubah. Tetapi dia datang juga bisa secara pribadi. Kalau waktu kita sudah habis, dia bisa datang secara pribadi. Jadi saudaraku, yang keempat itu kedatangan. Jadi 500 orang ini menjadi saksi. Jadi di sini dikatakan dunia menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tangannya memberkati murid-murid dan memberkati mereka ketika mereka berpisah. Ya, maksudnya berpisah dengan mereka. Dia tangannya memberkati. Sekarang ini pun sama. Tuhan Yesus itu tidak pernah turun tangan untuk memberkati kita. Sebab itu adalah janjinya. Ketika dia datang ke dunia ini, dia berkata, aku datang supaya engkau mempunyai hidup. Di Yohanes 10 ayat 10. Engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pertama, kita diberi hidup. Yang kedua, kita diberi kelimpahan. Saya ini seringkali ada kekhawatiran datang. Ada ketakutan itu datang. Tetapi setelah saya renungkan begini, iya ya, setan itu berusaha untuk melemahkan kita dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi tatkala kita butuh, tatkala kita perlu, itu ada uang. Jadi kalau kita tidak butuh, itu uang tidak ada. Jadi kalau uang sudah tidak ada begini, kita pikir nanti nanti bagaimana begitu. Jadi kita sudah berpikir ke
yang harusnya tidak kita pikir. Kekhawatiran itu kan sebenarnya orang bodoh, karena dia berpikir ke satu hal yang belum terjadi. Itu sudah kita pikir sampai, waduh nanti bagaimana ya? Nanti bagaimana anak saya ini? Aduh, jangan sampai nanti anak saya, jangan sampai, jangan. Aduh, bagaimana suami saya ini? Bagaimana ini? Bagaimana? Itu kita pikir sampai ke otak ini. Begitu. Padahal Tuhan itu tidak pernah ajarkan begitu. Tuhan itu tidak mau kita khawatir. Nah, makanya kalau dibilang khawatir itu orang bodoh. Karena memang Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Burung di udara saja aku pelihara. Bunga di ladang aku hiasi. Mosok kamu tidak aku pelihara? Janganlah kamu khawatir. Teruslah berdoa. Sebab kekhawatiran sehari cukuplah sehari. Jangan lagi kita khawatir. Jangan lagi kita takut. Janganlah kamu khawatir, tapi nyatakanlah di dalam segala hal itu dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memenuhi, Tuhan akan pelihara saudara dan saya. Seperti itu saudara. Karena ketika yang sedang memberkati mereka, ia berpisah. Tangannya terbuka, terangkat untuk memberkati saudara. Makanya dalam renungan yang saya buat itu bentuknya tindakan profetik. Aku tidak gelisah, aku tidak khawatir, aku percaya kepada Elohim Yahweh. Tuhan Yesus, Yeshua Mashiach naik ke surga untuk menyediakan tempat bagiku, dan aku akan hidup bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Itu saudara katakan, saudara ucapkan. Karena itu sebenarnya firman yang kita jadikan doa. Kalau mau ditambah, selama aku hidup, Tuhan akan pelihara aku. Aku akan diberkati. Sebab tangannya selalu terbuka untuk memberkati aku. Seperti itu. Jadi jangan gelisah, jangan takut. Percaya kepada Elohim Bapa kita di surga, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan tempat, dan tangannya terbuka untuk memberkati setiap saudara. Saudara diberkati. Selama dia naik ke surga, tangannya terbuka memberkati, dan dia menyediakan tempat bagi saudara, menyediakan tempat bagi saya, supaya satu kali kelak nanti saya juga hidup bersama dengan dia di surga. Seperti itu. Kita sering dengar satu lagu, tangannya terbuka. Tangannya terbuka menunggulah ada sembunyi kuasa Yahweh. Seperti itu saudara. Tangannya selalu terbuka. Dia memberkati dan memberkati. Sementara mereka diberkati, di sini ditulis mereka semakin sujud dan menyembah. Ini yang benar. Tetapi banyak orang diberkati. Banyak dulu orang belum diangkat menjadi pejabat, belum diangkat tinggi oleh Tuhan. Dia bisa menyembah Tuhan, tapi begitu dia diberkati, diangkat tinggi,
Dia lupa menyembah Tuhan. Hidupnya ada dalam kegelisahan. Hidupnya tidak lagi menyembah Tuhan. Hidupnya tidak lagi untuk mengandalkan Tuhan, menaruh Tuhan di nomor 1. Tetapi menaruh Tuhan di nomor berapa saya tidak tahu. Tetapi kenyataan yang ada seperti itu. Dulunya kalau ketemu pendeta dia bisa katakan shalom pendeta, kaca mobilnya dibuka. Tapi begitu sudah jadi pejabat, dia lihat kita, dia lewat saja, dia tidak pusing. Begitu kan? Banyak yang begitu. Banyak sekali. Nggak usah lupa. Kalau dulu pendeta yang berdoa buat dia usah lupa. Untuk jadi anggota DPR, untuk jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur. Apakah dengan tiba-tiba Tuhan kasih begitu saja? Tidak. Semua itu sebenarnya ada dalam satu rancangan. Dan kalau pendeta itu memberitakan firman, dia menangkap. Lalu dia punya iman. Iman itulah yang membawa dia naik. Iman itulah yang membawa dia dibawa terbang tinggi. Seperti itu. Saudara, mari mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Elohim dan memuliakan Elohim. Mereka ini selalu. Makanya besok hari Jumat itu jaringan doa. Ini di Prakarsa ini jaringan doa. Tapi saya harap semua kalau bisa hadir ya, puji Tuhan, jam 12 kita akan berdoa selama 10 hari, doa puasa. Dan saya akan berusaha untuk ikut ya. Kenapa? Kita berdoa supaya ada terobosan. Kita berdoa supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Kita berdoa juga untuk KKR Peter Yongren ini nanti bulan Oktober. Diminta sekitar 30.000 orang untuk hadir dalam lapangan. Jadi seluruh armada mungkin dari TNI, Polri, Basarnas, mungkin kepolisian akan digerakkan. Juga mungkin taksi-taksi akan digerakkan. Nah saudara, ini yang harus dipahami dan harus dimengerti. Kita dukung pelayanan ini. Rumah belajar kita terus dukung. Karena kita sudah tidak bisa lagi bicara dengan orang tua, saudara, bisa lagi. Melalui anak-anak ini nanti akan lihat perubahannya. Mereka anak-anak tidak fanatisme dengan gereja, tapi mereka fanatis kepada Yesus. Fanatiknya itu kepada Yesus, bukan kepada gereja. Itu yang benar. Kalau saudara fanatik kepada gereja itu salah. Karena gereja tidak menyelamatkan. Tetapi Yesus, Yeshua Masya itu yang menyelamatkan. Kalau saudara fanatik kepada Yesus itu benar. Karena di luar Yesus itu kita tidak selamat. Hanya di dalam Yesus kita selamat. Amin. Jadi puji Tuhan, tangannya terbuka, saudara, untuk memberkati saudara dan saya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi saudara lihat, tadi kan sudah ditampilkan. Yang berikutnya ini ada satu slide apa lagi? Ya, Yeshua Masya itu tangannya terangkat dan tidak pernah turun. Sampai hari ini dia memberkati saudara dan saya. Karena itu keinginan hatinya, itu hasrat hatinya untuk memberkati kita. Dia tidak pernah turun. Dia duduk di sebelah kanan Elohim, Yahweh. Itu juga dia berdoa syafaat untuk kita di bumi ini. Karena satu kali kelak dia akan datang. Dan waktu kedatangannya sudah tidak lama. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita
tersembunyi kuasa Yahweh. Haleluya. Yohanes 16 ayat yang ke-8, ayat yang ke-28. Itu berbicara tentang 4 peristiwa tadi. Aku datang dari Bapa. Lalu aku datang ke dunia ini. Kemudian aku naik ke surga. Dan Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga tadi, aku akan datang kembali. Jadi 4 hal, 4 peristiwa. Kelahiran, itu berbicara kedatangan yang pertama. Kemudian kematian, kebangkitan, dan yang ketiga adalah kenaikan.